Semua semangat ternyata ya. Sekarang kita akan sapa tiap-tiap sektor ya adik-adik. Kita mulai dari sektor Tiga Raksa. Hora sektor Tiga Raksa. Sektor Balaraja. Hora sektor Balaraja. Sektor Adiasa Kirana. Hora sektor Adiasa Kirana. Sektor Puri Mustika. Hora sektor Puri Mustika. Sektor Citra Raya. Hora sektor Citra Raya. Kami juga akan menyapa adik-adik sekolah minggu di luar GKPS Tiga Raksa yang mengikuti ibadah ini. Horas adik-adik sekolah minggu di seluruh dunia. Semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini Kakak Apni, Kakak Roseli, Kak Vina akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Dan sekarang kita mulai ibadah kita. Baik, supaya lebih semangat lagi, ayo kita berdiri yuk adik-adik. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Sukacita aku bertemu dengan Yesus. Berdiri adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Kantante. Kita masih dalam masa kebangkitan sebelum Yesus naik ke surga. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah kita untuk hari ini, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 105 ayat 2-3. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Kini kami akan menaikkan kidung pujian di hadapan-Mu, dan menjadi pujian yang baru setiap hari. Berkati kami, agar dapat meneladani Engkau dan selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati juga adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami terus bertumbuh dan selalu mengingat bahwa Putra-Mu telah berkorban demi kami umat-Mu. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Kakak-kakak dan adik-adik di rumah, sekarang kita bernyanyi lagi buat Tuhan ya. Mari kita puji Tuhan dari Haleluya nomor 118 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus si Parmahan.
lalu kita belajar titah yang pertama. Maka minggu ini kita belajar titah yang kedua ya adik, yang isinya titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Dan dalam bahasa Simalungun begini Kak dikatakan, titah paduahon, lang malo ganaonmu, anjaha lang maloho usihanmu, barang ahana inaguri atas, agena itanoon, agena ibagas ba, pakon na iturun itano, anggona gabe si sombahon, barang si balosan. Yang artinya adalah kita harus takut kepada Allah dan mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun, sebab semua itu tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat. Nah, ingat ya adik-adik, kita hanya boleh percaya dan berharap hanya kepada Allah kita saja. Baik, mari kakak dan adik-adik kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya ya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi, bacalah Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai kepada minggu ini Tuhan, Engkau masih terus setia menemani kami. Dan karena kasih-Mu kami bisa bertemu kembali bersama-sama dalam ibadah online kami. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan dan semangat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu saat ini berkatilah adik-adik di rumah yang sedang duduk manis Tuhan, yang menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kakak yang akan menyampaikan firman juga, agar kebenaran firman-Mu yang dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis di dalam Yohanes 21
ayat 15 sampai 19. Nah, buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru ya. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema bulanan kita untuk bulan Mei adalah menjadi anak yang setia. Nah, tema khusus untuk minggu ini adalah anak yang setia kepada Tuhan adalah anak yang mau mengalah. Nah, adik-adik yang baik, mari kita baca kembali Alkitab kita pada ayat ke-17. Nah, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Nah, adik-adik, pada ayat yang ke-17 tersebut terdapat kata kunci mengasihi, yang kata dasarnya adalah kasih. Nah, adik-adik pasti tahu ya, kasih itu ada 4 jenis. Adik-adik kelas besar dan kelas remaja masih ingat kan? Ada kasih apa saja? Nah, kalau untuk mengingatkan lagi, kita dengarkan sama-sama ya. Ada 4 jenis kasih ya adik-adik. Yang pertama, kasih agape, yaitu kasih yang ilahi. Nah, yang kedua, ada kasih phileo, yaitu kasih persahabatan. Yang ketiga, kasih storge, yaitu kasih persaudaraan. Nah, yang keempat, eros, yaitu kasih yang berlandaskan nafsu. Nah, adik-adik, semua itu adalah kata kasih dalam bahasa Yunani. Nah, adik-adik, di dalam kasih itu semua dibutuhkan yang namanya sabar, mau mengalah, dan tidak egois. Sekarang adik-adik coba lihat gambar berikut ya. Kira-kira kakak beradik ini kenapa ya? Coba adik-adik lihat. Boleh nggak ya bersikap seperti ini, seperti yang digambar ini? Boleh nggak adik-adik? Nah, adik lihat kan? Kakak beradik yang ada di gambar ini sedang
rebutan mainan. Mereka berebutan mainan karena nggak ada yang mau mengalah. Dan sikap seperti ini tidak boleh dicontoh ya adik-adik ya. Tidak baik. Mau kakak atau ada yang saling mengasihi, harus mengalah salah satu ya. Kakak punya satu gambar lagi nih. Kalau yang ini bagaimana adik-adik? Sedang apa ya mereka? Iya benar, sedang berbagi. Adiknya mungkin tadi sudah menangis ya, minta buah apel yang dimiliki kakaknya dan akhirnya diberikan oleh kakaknya. Kalau contoh ini baik ya adik-adik ya, boleh dan sangat boleh kita tiru ya adik-adik. Nah, biasanya yang paling besar yang mengalah, tapi yang kecil juga nggak apa-apa ya adik-adik kelas kecil, boleh juga mengalah ya. Jangan nunggu kakaknya aja ngalah, kita walaupun kecil juga boleh mengalah. Nah, apa akibatnya kalau nggak mau mengalah? Akibatnya bisa berkelahi, berdebat, terjadi konflik atau bermusuhan, ya kan adik-adik? Dan Tuhan Yesus tidak menyukai anak-anak yang seperti itu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang mau mengalah. Karena mengalah itu baik dan tidak ada salahnya. Seperti gambar tadi, gambar rukun kakak beradik yang mau berbagi ya. Ada terlihat kasih di antara mereka. Kenapa sih kak mengalah itu nggak ada salahnya? Pasti kalian bertanya-tanya begitu ya. Nah, ini alasannya. Yang pertama, karena menang dalam perdebatan pun tidak akan berdampak apa-apa. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa menang jadi arang, kalah jadi abu. Maka perdebatan seperti apapun tidak akan memberi dampak yang baik bagi pelakunya. Hal ini bisa jadi gambaran kepada adik-adik ya, bagaimana supaya kita perlu meredam emosi dan rasa egois. Dan kalau bisa hindarilah segala perdebatan ya, karena justru bisa mengarah ke konflik. Jadi sebaiknya kita hindari saja ya. Nah, yang kedua, mengalah bukan berarti kalah. Dengan mengalah artinya adik-adik menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Hal ini bukan berarti ketika adik-adik mengalah, kemudian adik-adik jadi kalah. Ya, justru hal itu bisa mencerminkan bahwa kamu adalah orang yang hebat dan paham menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mengesampingkan ego. Itu sangat baik sekali adik-adik daripada harus larut dalam perdebatan yang sia-sia. Nah, yang ketiga, menghindari adanya konflik di kemudian hari. Ya, konflik atau masalah di kemudian hari. Mengalah bisa menjadi jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan. Hal yang ditakutkan apabila adik-adik terlalu serius dan fokus sama ego sendiri itu adalah konflik di kemudian hari. Nah, hal ini tentunya berdampak tidak baik ya bagi hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah mengalah. Sehingga dengan mengalah, masalah dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan tanpa melibatkan emosi. Nah, yang keempat, adik-adik adalah orang yang hebat apabila tidak takut mengalah. Kata siapa mengalah itu mudah? Memang pasti sulit ya Dek ya, apalagi mengalahkan ego ya. Nah, mengalah mungkin terdengar sederhana dan mudah, tapi pada prosesnya hal itu memang tidak semudah kedengarannya. Justru tidak semua orang dapat melakukan hal seperti itu, karena tentunya semua masih dikontrol oleh egoisme ya. Nah, karena itu walaupun sulit bukan berarti hal semacam itu nggak bisa kita lakukan kan? Justru hal ini membuktikan bahwa adik-adik adalah orang-orang yang hebat karena berani untuk mengalah. Nah, jadi apa nih kesimpulan firman Tuhan buat kita hari ini adik-adik? Kesimpulan firman Tuhan buat kita hari ini yang pertama adalah anak-anak yang memiliki kasih pasti mau dan berani mengalah. Yang kedua, anak yang hebat adalah anak yang berani mengalah.
yang mau mengalah adalah ciri-ciri anak yang memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Wah, luar biasa pesan firman Tuhan kepada adik-adik hari ini ya. Siap untuk mengalah ya adik-adik? Baik, Kakak Roseni dan Kakak Vina, mari temani Kakak Ami lagi. Kita akan masuk ke ayat hafalan. Nah, kakak-kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya, Kak? Baik kakak, dan adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Matius 16 ayat 19 yang isinya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wah, cukup panjang ya. Mari kita ulangi sekali lagi ya, Kak, bersama-sama. Oke. 1, 2, ya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ingat ya adik-adik, dihafal. Nah, sekarang kita ke kreativitas. Kreativitas kita hari ini apa ya, Kak? Baik kakak, aku ambil tas kecil ya. Berbagi makanan dengan kakak, mama, papa, dan yang lain yang ada di rumah. Videokan, kirimnya ke grup WA ya adik-adik. Baik, Kalau di kelas besar, menceritakan kapan terakhir kalinya mengalah. Ingat ya, menceritakan kapan terakhir kalinya mengalah dan bagaimana rasanya. Videokan dan kirim di WA group. Selamat mengerjakan adik-adik. Iya. Nah, untuk kelas remaja, adik-adik diminta untuk mengerjakan kuis ya. Nanti link kuisnya akan dikirimkan ke WhatsApp group. Kalian kerjakan ya kuisnya adik-adik. Setelah keluar hasilnya, hasil kuisnya kalian screenshot dan kirim ke WhatsApp grup kelas remaja. Jangan lupa dituliskan nama kalian ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, semangat mengerjakan ayat hafalan dan kreativitasnya. Ditunggu ya adik-adik. Baik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita angkat satu pujian kasih dan dilanjutkan dengan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami hari ini, yang mengajarkan kami agar kami bisa menjadi anak-anak baik, anak-anak yang mau dan mampu mengalah. Pimpinlah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga kami bisa ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Pimpin dan bimbinglah anak-anak kami sekolah minggu GKPS 3 Raksa menjadi anak-anak baik, anak-anak hebat dalam meraih masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak, kita ambil persembahannya. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, Aku Bawa Persembahan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami pemilik semesta, kami bersyukur atas limpahan rahmat-Mu kepada kami. Kini kami persembahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan semoga berguna bagi pelayanan firman-Mu di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan tombo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganu, Sengboy Dalanu Nami, Salaka Natorsa, Dokham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Bemahita. Horas Bemahita, Horas Bemadantomon, Nado Orge Nadao. Horas Bemahita, Horas Bemahita, Horas Bemadantomon, Nado Orge Nadao. Horas Bemahita, Horas. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat menikmati masa kebangkitan Yesus bagi kita sebelum nanti Yesus naik ke surga. Mari kita tetap setia berdoa dan berharap kepada Tuhan agar hidup kita segera normal kembali. Mari juga tetap setia menjalankan protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus yang akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.